pagi God Lovers. Pasti kita semua sudah merasakan kebaikan Tuhan, karena memang kasih-Nya sungguh sempurna dalam kehidupan kita. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh Yesus, Kau Bapa-Ku, Kau Tuhanku, Kau penolongku. Kasih-Mu dahsyat Tuhan, kasih-Mu sungguh besar. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau terus memuji-Mu, kami mau terus menyembah-Mu. Oh, Kau beri yang kami minta, kami mencari-Mu. Oh Tuhan, Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Shalom God's Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Kiranya kita dalam keadaan sehat, sukacita dan tetap semangat. Saat ini
saya ingin mengangkat sebuah tema. Bagaimana cara hidup di tengah mayoritas dalam keberagaman agama itu sebuah keniscayaan. Sebab Indonesia terdiri dari berbagai-bagai agama. Yang pertama, apa yang diucapkan oleh Paulus dalam Kolose 4 ayat 5. Dikatakan peripateite atau dari kata peripateu. Hiduplah. Kata hiduplah itu juga bersifat berperilaku. Dimanapun kita berada, di lingkungan manapun, terlebih ketika kita ada di tengah-tengah mayoritas, ada hal yang perlu kita butuhkan supaya kita boleh menjadi berkat di tengah-tengah perbedaan. Paulus melanjutkan di dalam Kolose 4 ayat 5, dikatakan en sophia, diterjemahkan dengan bijaksana, tapi kata en itu juga berarti dalam kebijaksanaan. Nah, Sophia ini berbicara hikmat Allah atau pengetahuan. Pengetahuan akan firman yang akan menuntun kita, memberikan pengertian kepada kita, kepandaian akan firman. Sebab orang percaya hidup di tengah kemajemukan, orang percaya hidup di tengah keberagaman agama, dia harus menjadi saksi. Dia tidak sekedar hidup. Itu sebabnya betapa penting hikmat Tuhan itu. Betapa penting firman Tuhan itu berkuasa atas kita. Sehingga boleh melahirkan sikap hidup yang bijaksana yang tentunya dibutuhkan. Atau dengan kata lain, cara kita hidup di tengah-tengah mayoritas. Nah, itu sebabnya dalam surat Paulus kepada jemaat Kolose ditegaskan di sana juga propos exoton kepada atau terhadap siapapun. Tapi kata exo itu adalah orang-orang luar. Artinya orang-orang yang bukan beragama Kristen. Orang-orang yang bukan murid Kristus. Orang-orang yang belum percaya Yesus. Nah, kita ada di situ. Karena itu sangat penting. Sehingga ketika kita hadir, hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, benar-benar kita menjadi berkat. Benar-benar kita menjadi cahaya yang bersinar. Benar-benar kita menjadi terang bagi mereka. Sekalipun mungkin kita di situ kelompok yang terkecil. Atau sebaliknya, ketika kita justru yang menjadi mayoritas di daerah di mana kita tinggal, justru itu harus lebih lagi. Agar lewat kehidupan kita, kata Paulus di sana, kita hidup dengan bijaksana, kita hidup dengan hikmat pengetahuan yang kita dengar, yang kita baca, yang kemudian dimeteraikan oleh Roh Kudus dalam diri kita. Sehingga kepada orang-orang di luar, orang percaya, orang yang belum mengenal Yesus, mereka boleh mengenal Kristus dalam hidup kita, dalam pribadi kita, dan dimanapun kita berada. Nama Kristus tentu dipermuliakan. Pertanyaannya, kapan itu? Sebab dikatakan di sana, kapan itu? Dalam kalimat gunakanlah waktu yang ada. Kairos exagrosameno. Kapan itu? Untuk kita memiliki cara hidup, sikap hidup di tengah-tengah mayoritas, di tengah-tengah kemajemukan, di tengah-tengah perbedaan agama. Kapan itu kita lakukan? Sekarang, bukan nanti. Karena itu digunakan kairos, waktunya Tuhan. Exagrosmenon, memanfaatkan waktu yang ada. Sebab waktu ke depan kita tidak tahu. Jadi sekali lagi, cara sikap hidup di tengah masyarakat dalam keberagamaan yang berbeda. Kita boleh praktekkan itu
sekarang. Allah yubarik lakum. Allah memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau mengetahui umatmu, anak-anakmu yang menyaksikan. Tuhan, pakai program ini dan lewat pewartaan firman ini, mereka semakin mengerti bagaimana cara sikap hidup di tengah mayoritas sesuai dengan firman-Mu, sehingga umat-Mu boleh menjadi berkat. Mampukan mereka, berikan pengertian Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bagi God Lovers yang merasa diberkati, bisa membagikan link YouTube renungan ini. Jadi jangan lupa, bagikan kepada saudara-saudara, kerabat, teman. Terima kasih, sampai jumpa.